أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji syukur kepada Allah, Zat yang memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan iman dan takwa kita tetap kokoh di dalam hati kita masing-masing, sampai nanti Allah memberikan takdir kepada kita untuk memanggilnya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, tolabul ilmi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, saya ingin membaca sedikit dan nanti kita uraikan sedikit tentang hadis, bagian hadis tentang bab ilmu, hadis yang ke-4825 di dalam kitab Sahih Muslim. An Anas bin Malik qala ala uhaddithukum haditsan sami'tuhu mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithukum ahadun ba'di sami'ahu minhu inna min asyratis sa'ati ay yurfa'al ilmu wa yadhharal jahlu wa yafshuz zina wa yashrabal khamra wa yadhhaba ar-rijalu wa tabqa an-nisa'u hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Rawahu Muslim au kama qala. Di hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua hadis yang lafadznya sama dengan hadis yang saya baca di muka tadi itu. Jamaah sekalian, Anas bin Malik berkata, ala uhaddithukum haditsan, apakah kamu mau saya ceritakan atau saya ucapkan hadisan, ucapan ilmu, sami'tuhu mir Rasulillah, yang ilmu itu saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Anas tadi itu. La yuhaddithukum ahadun ba'di, yang tidak akan pernah diceritakan oleh orang lain setelahku, kata Anas. Sami'ahu minhu, kemudian Anas mengatakan saya mendengarnya tentang hal ini. Inna min asyratis saati, sesungguhnya ciri-ciri atau syarat-syarat terjadinya as-sa'ah, yaumul qiyamah, ayyur fa'al ilmu, kalau ilmu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yadhharul jahlu, kemudian yang tinggal hanyalah orang-orang yang bodoh, yang jahlun, wa yafshuz zina, dan zina dilaksanakan secara terang-terangan, tidak punya rasa malu lagi. Wa yashrabal khamru, dan ketika minum minuman keras menjadi kebiasaan orang-orang banyak,
Wa yadhhabar rijalu, orang laki-laki semakin sedikit populasinya. Wa tabqa an-nisa, yang banyak itu adalah orang-orang perempuan. Hatta yakuna li khamsina imra'atan. Nah, ini sampai kemudian 50 orang wanita, li khamsina imra'atan qayyimun wahidun, yang menguasai seorang laki-laki. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Sampai di situ hadisnya. Jamaah sekalian, Anas bin Malik itu menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain sambil bertanya, apakah kamu mau aku ceritai sebuah ilmu yang saya dengar ilmu itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu pertanyaan ini akan dijawab oleh para sahabat, sangat dinanti-nanti. Inna min asyratis saati, syarat-syarat terjadinya hari kiamat, ayyurfa'al ilmu, ketika ilmu diangkat, wa yadhharul jahlu, yang tinggal hanya orang-orang yang bodoh. Sehingga beberapa waktu lalu kita sudah mengkaji tentang 3 syarat terjadinya hari kiamat. Kalau para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cara Allah mengambil ilmu, dan akhirnya hanya tinggal orang-orang yang bodoh yang kemudian memberi fatwa dengan kebodohannya sehingga sesat menyesatkan. Wa yafshuz zina, dan kemudian perbuatan zina dilakukan sudah secara terang-terangan, tidak punya rasa malu, apalagi tidak punya rasa dosa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yashrabal khamra, dan minum-minuman khamr juga sangat terbiasa. Di mana-mana ada minum-minuman keras. Nah, mungkin sebagian kita sudah menyaksikan Bapak Ibu sekalian seperti itu ciri-ciri dan keadaan sekarang yang kita lihat. Wa yadhhabar rijala, dan kemudian orang laki-laki banyak yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, wa tabaqan nisa, dan yang banyak yang tinggal hanyalah kebanyakan orang-orang perempuan. Hatta yakuna li khamsina imra'atan, sampai kemudian 50 orang wanita itu bisa dikuasai 1 orang laki-laki. Jemaah sekalian, mungkin tafsirnya di 2 hal terakhir ini seperti juga yang diuraikan oleh Dr. Zainuddin MZ. Kenapa banyak orang laki-laki meninggal dunia, umurnya pendek? Di antara salah satu penyebabnya karena kurangnya keharmonisan rumah tangga. Kadang-kadang orang perempuan itu menguasai orang laki-laki, atau bahasa sekarangnya laki-laki takut sama istrinya. Itu juga terjadi jemaah sekalian. Bagaimana ibu-ibu itu, orang-orang perempuan menguasai kehidupan rumah tangganya dan kemudian menyepelekan orang laki-laki, sehingga orang laki-laki ini tertekan batinnya. Kalau sudah tertekan batinnya, itu alamatnya biasanya kemudian sakit, kemudian meninggal dunia. Itu diantara, bukan satu-satunya, diantara penyebab hilangnya orang laki-laki
sehingga yang ada tinggal orang perempuan. Atau kita sekarang melihat fakta, ya, jamaah sekalian, di KUA atau di pengadilan agama itu di Jawa Timur itu orang yang cerai persoalan rumah tangga sehingga terjadi namanya janda itu banyak sekali, 1 dibanding 3 sudah. Itu kenyataan yang kita lihat, yang kita saksikan. Sehingga tadi itu watabqa an-nisa, yang ada, yang banyak tinggal itu adalah orang perempuan. Kemudian Rasulullah melanjutkan hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun, sehingga 50 orang wanita nanti itu pada akhir zaman 50 orang wanita itu bisa dikuasai hanya oleh seorang pria. Nah, ini saya kira tanda-tanda seperti itu sudah ada. Bagaimana seorang laki-laki bisa dengan secara mudah menguasai atau mungkin menguasainya juga secara hawa nafsu. Itu sudah bisa dibuktikan sekarang ini. Sudah banyak yang kita lihat bagaimana orang laki-laki itu dengan mudahnya, dengan kekuatan harta kekayaannya, itu kemudian sangat mudah sekali untuk mendapatkan perempuan. Di antaranya mungkin tafsirnya seperti itu. Nah, itulah jamaah sekalian 4 hal yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini agar kita mengetahui bagaimana ilmu kita yang kita dapatkan tentang bagaimana as-sa'ah nanti itu akan terjadi dan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 4 ciri tadi itu masih jauh dari yang kita alami, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa waspada kepada diri kita masing-masing, meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sampai hari ini kita masih tetap semangat untuk menyekolahkan anak-anak kita. Anak-anak kita masih istiqomah untuk menuntut ilmu. Fa insya Allah ciri yang pertama yang diceritakan Rasulullah itu masih belum final. Masih banyak yang menuntut ilmu agama khususnya, sehingga insya Allah tidak terjadi kebodohan-kebodohan, ketidaktahuan tadi itu, sehingga mudah-mudahan as-sa'ah tadi itu masih diberikan waktu yang sangat panjang oleh Allah, sehingga kita masih punya kesempatan yang banyak untuk menambah bekal kita, sangu kita ketika nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian singkat pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.